Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan sebuah podcast yang berhubungan tentang COVID-19. Adapun anggota kami yaitu baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang COVID-19 dan juga isu-isunya terhadap ketahanan nasional negara kita. Seperti biasa, saya akan ditemani oleh beberapa dari teman kita, yaitu sebagai narasumber. Nah, COVID-19. Saat ini dunia masih berperang melawan pandemi COVID-19 ini. Penyakit yang disebabkan virus corona, yaitu SARS-CoV-2, ini telah merenggut lebih dari 1 juta jiwa di seluruh dunia. Namun juga memukul berbagai sendi kehidupan dalam kehidupan bangsa dan juga negara kita, negara Indonesia. Nah, pada kesempatan ini, saya dan teman-teman yang sebagai narasumber akan berbincang-bincang mengenai COVID ini, seperti dalam hal penularan dan juga isu-isunya terhadap ketahanan negara. Baik, yang pertama saya akan bertanya kepada Mbak Dea, yaitu tentang bisa nggak Mbak Dea jelaskan bagaimana sih cara COVID-19 itu menular? Jadi penularan itu bisa terjadi melalui droplet. Droplet itu kayak tetesan atau cairan yang keluar dari hidung atau mulut, lalu kemudian menyebar saat si pembawa virus COVID-19 ini tuh batuk ataupun bersin. Nah, orang yang sehat itu bisa tertular saat tangan mereka tuh secara nggak sengaja menyentuh permukaan benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet atau tetesan tersebut gitu. Kemudian tanpa sadar mereka tuh menyentuh mata, hidung, mulut, yang mana itu merupakan salah satu jalan masuknya virus ke dalam tubuh kita. Untuk itu, virus juga bisa masuk saat orang sehat itu secara nggak sengaja menghirup tetesan cairan saat si pembawa virus batuk ataupun bersin. Terima kasih Mbak Dea atas jawabannya dari COVID-19 ini. Nah, sekarang kita akan bertanya mengenai pertanyaan yang sangat ramai dibicarakan, yaitu tentang apakah ibu hamil dapat terpapar COVID-19? Kepada Mas Gurit, bisa diberikan penjelasannya? Baik, terima kasih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hal tersebut ya. Di Indonesia untuk saat ini belum ada bukti yang cukup kuat tentang dampak yang ditimbulkan oleh ibu hamil yang terpapar COVID-19 terhadap janin yang dikandungnya atau setelah ia melahirkan, belum ditemukan fakta maupun bukti yang kuat. Mungkin karena faktor alat maupun sistem yang di Indonesia itu yang belum mampu untuk mendeteksi hal tersebut atau seperti apa, mungkin hal-hal tersebut masih didalami oleh pihak medis dan masih juga dikaji oleh tim-tim gugus tugas penanganan COVID-19. Akan tetapi dari hal itu perlu digarisbawahi bahwa seorang ibu yang sedang hamil itu diminta untuk selalu menerapkan protokol kesehatan baik di rumah maupun saat di luar rumah, dan juga untuk ibu hamil disarankan selalu berolahraga gunanya untuk memperlancar saat nanti ia menjalani persalinan dan juga untuk menjaga imun tubuh agar janin yang ada di dalam tubuhnya itu kuat sampai lahir nanti bisa selamat. Nah, oke, terima kasih banyak Mas Gurit atas informasinya yang sangat berguna kepada kita. Nah, sekarang kita akan bertanya kepada Saudara Eki tentang apa yang harus saya sampaikan kepada tenaga medis ketika saya sudah mengalami pilek atau bahkan sulit bernapas. Oke, baik, terima kasih. Jadi jika kita mengalami gejala seperti batuk, pilek, maupun demam ataupun sulit bernafas, hal yang mesti kita sampaikan kepada para tenaga medis itu, yang pertama adalah riwayat perjalanan kita. Kita itu dari mana,
apakah kita itu dari negara atau suatu tempat yang menjadi negara-negara yang sudah terjangkit COVID-19 atau virus corona lebih dulu. Nah, kemudian selanjutnya hal yang mesti kita sampaikan kepada para tenaga medis itu, kita berkontak dengan siapa saja dari tempat tersebut. Dan selama 14 hari terakhir, apakah kita memiliki gejala pernapasan atau batuk setelah kita datang dari negara atau tempat tersebut? Oke, terima kasih kepada Saudara Eki. Dan ada beberapa juga isu sekarang itu, ya seperti pemerintah kita contohnya, yang sudah melakukan beberapa upaya agar masyarakatnya dapat terhindar dari COVID, seperti larangan mudik dan vaksinasi. Nah, pertanyaan kami ini akan saya berikan kepada Saudara Naim. Jadi untuk berapa lama perlindungan vaksin yang bertahan di tubuh kita, yaitu diketahui tingkat efektivitas vaksin itu sebesar 90%. Itu dihitung 7 hari setelah suntikan kedua. Namun hasil ini kemungkinan besar akan berubah seiring dengan pengumpulan data dalam jangka yang panjang. Secara umum, untuk memastikan berapa lama perlindungan berlangsung, penelitian lanjutan akan diperlukan untuk mendeteksi tingkat kedua, jenis tanggapan kekebalan, antibodi, dan sel T, serta resiko paparan yang berulang. Begitu, Mas. Saya akan bertanya kepada Saudara Christian Bray, apa yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri agar terhindar dari COVID-19 ini? Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan memberikan 5 cara bagaimana kita bisa melindungi diri dari COVID-19 tersebut. Yang pertama itu cuci tangan sesering mungkin. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air. Atau gunakan antiseptik berbasis alkohol jika tangan tidak terlihat kotor. Yang kedua, bersin, tutup mulut dan hidung dengan siku atau jaringan yang tertekuk. Segera buang tisu ke tempat sampah tertutup dan bersihkan tangan dengan alkohol atau sabun dan air. Jika bersin atau batuk di tangan, Anda dapat mencemari benda atau orang yang disentuh. Yang ketiga itu memberi jarak. Buat jarak setidaknya 1 meter atau 3 kaki antara Anda dengan orang lain, terutama mereka yang batuk, bersin, atau demam. Yang keempat itu hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jika Anda menyentuh mata, hidung, atau mulut dan dengan tangan yang terkontaminasi virus, maka dapat memindahkan virus dari permukaan ke diri sendiri. Yang kelima itu jika mengalami demam, batuk, dan sulit bernapas, segera cari bantuan medis karena hal tersebut adalah gejala dari terpaparnya virus corona. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang ada nggak sih hubungan dari COVID-19 ini terhadap ketahanan nasional kita? Kepada Saudara Raihan, dipersilakan untuk menjawab. Pandemi COVID yang masuk ke Indonesia pada bulan Januari 2020 membuat banyak perubahan. Salah satunya penurunan ketahanan nasional. Sebelum ada COVID, angka indeks ketahanan mencapai 2,82, cukup tangguh, menjadi 2,70, cukup tangguh menjelang kurang tangguh dalam indeks 1-5. Sehingga masyarakat diminta untuk memandang COVID sebagai musuh. Jadi masyarakat senantiasa melawan hingga mampu menahan gemparan pandemi seperti ini. Baik, terima kasih kepada Saudara Raihan. Ternyata COVID-19 ini sangatlah mempengaruhi terhadap ketahanan nasional kita. Semoga kita dapat selalu terhindar dari COVID-19 ini. Adapun kesimpulan dari podcast kita pada hari ini, yaitu selalu menerapkan protokol kesehatan, menjaga pola hidup sehat agar imun kita bisa lebih kuat melawan virus COVID-19 ini. Sekian kami dari kelompok 5. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata, kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.